Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmat Allah lah maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Ayyuhat talabah, para Tullabul ilmi rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu nikmat kesehatan, kemudahan di dalam menuntut ilmu, dan nikmat yang paling besar adalah kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, juga kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhat thalabah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita belajar akidah wa akhlak. Kita masuk pada pelajaran yang keempat. Bagi yang sudah punya buku, bisa dibuka halaman 13. Hari ini kita belajar tentang tawadhu. Mungkin kita sudah sering mendengarkan kata tawadhu ini. Insyaallah kita akan jelaskan apa itu tawadhu. Tawadhu itu yang dimaksudkan adalah bersikap rendah hati. Ini maksud daripada at-tawadhu. Seorang hamba ia bersikap rendah hati atau rendah diri di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Lawan daripada tawadhu adalah sombong. Bila tawadhu itu adalah seorang hamba ia bersikap rendah hati, bersikap rendah diri di hadapan hamba Allah yang lainnya, maka sifat sombong adalah sebaliknya. Ia bersikap tinggi hati, bersikap tinggi diri. Ini sombong. Ya, ia merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Nah, sebaliknya kalau tawadhu, ia meninggikan orang lain serta menghormati orang lain. Tahukah kalian mengapa lautan sedemikian dalam dan melimpah ruah airnya? Karena lautan itu adalah bagian yang paling rendah di muka bumi, sehingga air akan bermuara padanya. Mungkin seperti itu pula gambaran sifat manusia. Semakin ia bersifat rendah hati, maka semakin banyak pula keberkahan ilmu yang dapat diraihnya. Ini sebuah perumpamaan yang sangat bagus sekali. Di muka bumi ini, tempat yang paling rendah, tempat yang paling bawah itu adalah laut. Di mana-mana air yang datang, entah itu air selokan, air sungai, semuanya pasti bermuara ke lautan. Air-air turun dari gunung, ya, sepanjang apapun sungai itu pasti ujung-ujungnya berakhir pada lautan. Dan disitulah muara daripada air. Kenapa? Semuanya lari ke lautan semua. Karena laut itu adalah bagian paling rendah di muka bumi ini. Tidak ada air yang lari jalan naik ke gunung, atau air yang berjalan menuju ke daratan atau menuju ke padang pasir.
Semua air itu pasti muara akhirnya itu ke lautan. Sebab laut itu adalah bagian yang paling rendah di muka bumi. Itulah perumpamaan. Orang memiliki sifat rendah hati, sifat rendah diri, maka ilmu itu akan dia dapatkan. Keberkahan ilmu akan dia dapatkan. Orang memiliki sifat sombong, tinggi diri, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Meskipun dia belajar sungguh-sungguh, banyak membaca, banyak bertanya kepada ustaz, dekat dengan para guru. Tetapi kalau dia memiliki sifat sombong, suka menghina orang, merendahkan orang lain, maka ilmunya tidak akan berkah. Ilmunya akan tertolak, tidak akan masuk. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Sesungguhnya ilmu itu akan menjadi pantang bagi seorang pemuda yang memiliki sifat sombong. Kal harbil ma'u lil makani ali. Sebagaimana air laut itu akan pantang naik ke atas tempat atau bukit yang sangat tinggi. Air tidak akan bisa naik ke atas bukit yang tinggi. Demikian pula ilmu itu tidak akan bisa naik pada orang yang memiliki sifat tinggi diri, sifat sombong. Ya. Maka di sini pentingnya kita tawadhu anak-anakku sekalian. Kalau ingin kita menjadi orang yang berkah ilmunya, dimudahkan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sukses di dalam menuntut ilmu, satu pintu keberkahan itu anak-anak sekalian, yaitu memiliki sifat tawadhu. Memiliki sifat tawadhu. Kalau kita ingin sukses di dunia talabul ilmi, dimudahkan di dalam pemahaman, yaitu milikilah sifat tawadhu. Karena itulah jalan masuk daripada ilmu. Karena itulah yang menjadi sebab berkahnya ilmu seseorang. Hindarilah sifat sombong, hindarilah sifat merendahkan manusia. Dan sombong ini merupakan sifatnya iblis. Bagaimana bisa seorang penuntut ilmu, seorang penghafal Quran, seorang mukmin menghiasi dirinya dengan sifat iblis? Dan sombong merupakan maksiat pertama kali yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis. Bukankah iblis itu awalnya adalah penghuni surga? Bukankah iblis itu merupakan hamba Allah yang soleh awalnya? Namun karena sifat sombong, karena ia merendahkan Nabi Adam alaihissalam, maka menjadikan Allah murka kepadanya. Allah pun mengusir iblis dari surga. Padahal dia penghuni surga luar biasa, hanya gara-gara tidak ada sifat tawadhu, Allah murka. Nah, bagaimana kalau sifat sombong ini ada pada seorang penuntut ilmu? Allah tidak akan ridho kepada penuntut ilmu tersebut. Sebagaimana Allah tidak ridho kepada iblis, dan iblis pun diusir dari surga. Dan haram masuk surga orang-orang memiliki sifat sombong. Nabi katakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang memiliki sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi itu yakni debu-debu kecil yang berterbangan. Itu biji sawi. Orang yang memiliki sifat sombong sebesar itu aja haram baginya masuk surga. Jauh dari rahmat Allah. Allah tidak ridho kepadanya. Maka pantang bagi seorang penuntut ilmu, pantang bagi seorang mukmin memiliki sifat sombong ini. Maka oleh karenanya seorang penuntut ilmu harus belajar menjadi orang tawadhu. Belajar untuk menghormati manusia. Belajar untuk menghargai orang-orang yang lebih tua. Ya, hargai yang lebih tua, sayangi yang lebih kecil. Yang lebih kecil aja kita harus bersifat tawadhu, yaitu dengan cara menyayanginya. Kalau ada orang yang lebih tua, maka hormatilah. Ya, jaga tutur kata kita, jaga sikap kita. Jangan sampai ada tutur kata maupun sikap meremehkan orang lain. Karena meremehkan orang lain itulah sifat sombong.
Sombong itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, anak-anakku sekalian. Dampaknya sangat besar dan luas sekali dampaknya. Di dunia ilmu kita tidak akan berkah. Kemudian kedua, tidak akan sukses di dunia menuntut ilmu. Yang ketiga, akan dibenci oleh manusia dan manusia menjauhinya. Kemudian yang keempat, sempit dadanya. Ini juga dampak orang-orang memiliki sifat sombong, akan membuat dadanya itu sempit. Sebab sombong itu adalah penyakit hati. Gimana tidak sempit dadanya? Kemudian yang kelima, ini yang paling parah, tidak masuk surga. Ya, tidak akan masuk dalam surga. Jauh dari rahmat Allah. Allah tidak ridho kepadanya. Maka seorang hamba harus belajar untuk menjadi orang tawadhu. Di dalam syariat Islam, rendah hati inilah disebut dengan tawadhu. Dan tawadhu itu adalah hiasan bagi orang-orang yang berilmu. Hiasan bagi orang-orang yang berilmu. Kalau orang sombong itu ciri-cirinya bukan seorang penuntut ilmu. Maka seorang penuntut ilmu itu harus menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu. Tawadhu merupakan amalan hati, walaupun demikian tanda-tandanya dapat terlihat dalam perbuatannya. Ya. Bisa dilihat dari sikap dan perilaku seseorang. Orang tawadhu itu akan selalu menghormati orang lain, menjaga perasaannya, selalu menjaga lisannya. Ada kalanya manusia ketika berbicara, ya apalagi lisan ini di antara anggota badan yang paling sering kita berinteraksi dengan manusia. Yang paling sering kita gunakan ketika kita bermuamalah dengan manusia. Maka jagalah lisan kita. Ada kalanya kita berbicara, kita tidak sadar apa yang kita bicarakan. Sehingga kata-kata kita tersebut merendahkan orang lain, ada nada meremehkan orang lain, ada nada menjatuhkan orang lain, mencaci maki orang lain. Ini semua adalah sifat-sifat sombong, lawan daripada tawadhu. Maka tutur kata ini perlu diperhatikan. Tutur katanya orang tawadhu itu selalu baik. Tingkah lakunya selalu menyenangkan. Ini tingkah laku orang tawadhu. Karena orang tawadhu itu selalu melakukan yang terbaik, menghormati orang lain, kata-katanya meninggikan orang lain. Bukan berarti memuji loh ya. Ya, kata-kata meninggikan orang lain itu maksudnya dia sangat menghormati orang lain, kata-katanya lemah lembut, ya. Orang yang demikian tidak sombong di hadapan orang lain. Apalagi berbeda suku. Apalagi berbeda status sosial, kekayaan, maupun agama. Dan puncak daripada ketawadhuan itu adalah selalu menerima kebenaran dari siapapun. Jadi tidak peduli apapun rasnya, apapun sukunya, apapun status sosialnya, yang penting dia adalah manusia, harus kita hormat. Dia manusia sama kayak kita, cuman bedanya status sosial atau suku. Apakah dia suku Quraisy atau bukan Quraisy? Apakah dia orang Arab atau bukan Arab? Apakah dia orang miskin atau orang yang kaya? Tidak peduli. Sifat tawadhu itu tidak membedakan itu semua. Bahkan hakikat orang tawadhu itu, ya, ketika seseorang menghormati orang yang lebih rendah dari dia, mau menghargai orang yang di bawahnya. Ini hakikat daripada ketawadhuan seseorang. Misalnya sama pembantunya yang ada di rumah. Kan pembantu itu kan statusnya rendah, orang yang berada di bawah kita. Nah, disitulah dilihat ketawadhuan kita. Orang tawadhu akan menghargainya, akan menghormatinya.
Subhanallah, bayangkan saja orang yang bekerja di rumah kita sebagai seorang pembantu, kita menghormatinya, kita menghargainya. Ya, inilah hakikat daripada tawadhu. Tapi kalau kita merendahkan dia, walaupun dia orang yang rendah, statusnya di bawah kita, tapi kita meremehkannya, ini adalah sombong. Jadi siapapun dia, apapun statusnya, anak-anakku sekalian, hendaklah kita menghargai manusia dan tidak meremehkannya. Orang-orang yang bekerja sebagai pembulung sampah, yang berjalan tidak pakai sandal, dia pikul sampah yang ada di punggungnya, jangan mentang-mentang karena itu kita berkata semau kita. Jangan, itu sombong. Ya. Memang status dia rendah, akan tetapi jangan sampai kita merendahkan diri kita lagi dengan sikap kita. Ya, orang tawadhu itu selalu tinggi, anak-anak sekalian. Sedangkan orang yang sombong itu rendah dia. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwasanya al-karimu yukrimun nas. Orang yang mulia itu, orang yang tinggi itu, dia mau memuliakan manusia. Sebaliknya orang yang rendah itu adalah orang yang merendahkan manusia. Jadi hakikat daripada rendah itu ketika kita merendahkan manusia. Dan hakikat daripada tinggi adalah ketika kita mau meninggikan dan menghormati manusia. Jadi tidak apa-apa orang yang statusnya rendah, orang yang statusnya miskin. Tapi jangan sampai kita merendahkan diri kita dengan sifat kita yang rendah pula. Ya, maka orang-orang yang memiliki sifat tawadhu, mau menghormati orang lain adalah orang-orang yang memiliki sifat yang mulia, tinggi derajatnya. Inilah puncak daripada tawadhu, menghormati manusia, apapun statusnya. Apapun statusnya. Anda orang Quraisy, saya bukan orang Quraisy, tidak ada bedanya. Saya punya uang 1 triliun, Anda punya uang cuma 1 juta, tidak ada bedanya. Saya kerjanya lebih baik daripada Anda, tidak ada bedanya. Yang membedakan manusia itu adalah ketakwaan kepada Allah. Allah tidak melihat manusia itu dari sisi status. Allah tidak membedakan manusia. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang suka membeda-bedakan manusia. Allah saja tidak membedakan manusia. Yang Allah lihat itu adalah ketakwaannya. Itu pun anak-anak sekalian, orang yang tidak bertakwa kepada Allah sekalipun, orang berbuat maksiat sekalipun, tidak boleh kita rendahkan. Tidak boleh. Allah saja menilai orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling tinggi dan mulia. Maka orang memiliki sifat tidak takwa dan berbuat maksiat juga tidak boleh kita rendahkan. Tidak boleh kita remehkan. Bila berbuat maksiat lalu kita meremehkan dia. Wah, ini orang meremehkan orang berbuat maksiat, ini adalah orang-orang yang ujub. Mentang-mentang dia itu orang soleh, orang yang baik. Ya, sehingga meremehkan orang-orang berbuat maksiat. Nah, itu ujub lagi namanya. Ya, anak-anakku sekalian ya. Ya, perhatikan masalah tawadhu ini. Mulai sekarang kita harus belajar. Ya, mungkin sudah dari dulu kita belajar, tapi sekarang kita tetap saling mengingatkan. Menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu, rendah hati, bertutur kata yang baik, menghormati orang lain. Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia. Beliau seorang nabi sekaligus seorang pemimpin. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling tawadhu. Apa contoh ketawadhuan beliau? Yang pertama, Rasulullah SAW ketika berjalan melihat anak-anak kecil yang sedang bermain, Rasulullah sampaikan salam kepada mereka. Rasulullah salam kepada mereka, Assalamualaikum. Ini anak-anak kecil, umur 10 tahun, umur 8 tahun. Rasulullah memberikan salam kepada mereka. Saking beliau itu memiliki sifat rendah hati.
Meskipun mereka anak-anak tetap menghormatinya. Meskipun anak-anak ini tawadhu. Bahkan Rasulullah SAW bermajelis dengan para budak, orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak memiliki status sosial. Di Masjid Nabawi itu ada tempat khusus untuk orang miskin yang berasal dari sufah. Mereka ini tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan tetap. Mereka tinggalnya di Masjid Rasulullah SAW, dan makanan mereka itu menunggu sisa-sisa makanan kaum muslimin. Namun setiap hari Rasulullah SAW duduk di hadapan mereka. Setiap hari Rasulullah SAW ngobrol dan berbincang-bincang dengan mereka. Dan mereka ini tetangga dekat Nabi SAW. Lihat sempurnanya sifat tawadhu Nabi SAW. Kalau kita, orang miskin, buatkan tempat khusus orang miskin itu. Kasih itu orang miskin itu sisa-sisa makanan kita itu. Ya, jangan bercampur baur dengan orang miskin, jijik aku lihatnya. Nah, misalnya ini bahasa-bahasa yang kurang bagus. Ini kan merendahkan manusia. Ya, memang mereka rendah, memang mereka statusnya di bawah kita. Tapi jangan lagi kita merendahkan diri kita dengan perkataan kita. Karena orang yang rendah itu adalah merendahkan manusia. Sebagaimana orang yang mulia adalah orang-orang yang memuliakan manusia. Al-karimu man yukrimun nas. Orang yang mulia itu adalah memuliakan manusia. Yep. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW kalau makan itu, cara makan itu seperti seorang budak. Beliau duduk di bawah lantai bersama para budak dan pembantu-pembantunya. Lihat bagaimana sikap tawadhu Nabi SAW. Sempurnanya ketawadhuan Nabi SAW. Dan beliau adalah sebaik-baik contoh yang harus kita ikuti. Kalau ingin masuk surga, ikuti contoh Nabi SAW. Dan juga pernah suatu ketika ada seorang budak kecil, budak wanita. Dia ambil tangan Rasulullah SAW, kemudian mengarak-arakannya di kota Madinah. Dibawa tangan Rasulullah, dibawa ke sana kemari. Rasul ikut saja. Padahal Rasulullah ini seorang nabi, juga seorang raja Nabi itu. Orang sangat dihormati oleh manusia. Saking manusia menghormati Nabi, melihat muka Nabi saja itu manusia tidak berani. Saking manusia memuliakan Nabi. Ini ada seorang anak kecil, budak, mengambil tangan Nabi SAW, kemudian ditarik, dibawa ke sana kemari. Rasulullah tersenyum saja mengikuti kemana anak itu membawanya. Rasul tidak marah. Rasul tidak bilang, saya kan seorang raja. Kok anak ini seorang budak menghina saya? Anak ini tidak menghargai saya. Rasul tidak mengatakan demikian. Tapi Rasul justru mengikuti kemana anak itu pergi. Lihat sempurna sifat tawadhu Nabi SAW. Tidak memposisikan diri sebagai seorang raja, orang terhormat. Tidak. Yap. Kalau kalian memiliki pembantu di rumah, coba bertutur kata yang baik sama mereka. Menghargai mereka. Menghormati mereka, memberikan suatu pemberian, ya, ajak makan bareng. Wah, ini luar biasa ketawaduan kalian itu. Orang tawadhu itu bukan sifat hina anak-anakku sekalian. Justru Nabi mengatakan, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Orang yang memiliki sifat tawadhu justru Allah akan tinggikan derajatnya di dunia, nanti juga di akhirat. Akan berkah ilmunya, berkah hidupnya. Orang-orang yang memiliki sifat tawadhu itu anak sekalian, murah rezekinya. Orang-orang yang jauh dari sifat tawadhu akan dijauhkan dari segala kebaikan dan keberkahan. Akan tertutup pintu kebaikan dalam hidupnya. Orang-orang yang jauh dari sifat tawadhu yaitu sombong. Yep. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memiliki sifat sombong. Karena itu beliau sangat tidak suka dengan orang yang memiliki sifat takabur, seperti merendahkan sesama muslim, bangga dengan kekayaannya dan keturunannya. Juga laki-laki yang menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, membuang-buang makanan, berkata kasar. Adapun puncak daripada kesombongan itu adalah
menolak kebenaran, dan merendahkan orang lain. Ya, untuk sekalian, semoga kita menjadi orang yang memiliki sifat tawadhu dan buang jauh-jauh daripada sifat sombong. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.